I don't have time. Assalamualaikum Baraya, bagaimana kabarnya? Damang. Kali ini saya akan mengulas film yang dirilis tahun 2011 yang berjudul In Time, di mana semua kehidupan dikendalikan dengan waktu. Seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja. Chokodo. The strong survive. Cerita berfokus pada seorang pria yang bernama Will Salas, panggil saja Will. Saat Will hendak berangkat bekerja, dia pun disambut ibunya, di mana hari itu adalah hari ulang tahun ibu Will yang ke-25 kali di usia 25 tahun. Tampak muda namun usia sudah berabad-abad. Dan itu semua karena faktor genetik buatan manusia, di mana penuaan berhenti di usia 25 tahun yang ditandai dengan waktu yang berjalan di tangan mereka. Sebenarnya sih bukan penuaan saja, namun semua transaksi yang biasa kita gunakan dengan uang berbeda dengan mereka. They drink it in New Greenwich. Happy 50th. Half that in rent, 8 for the electric, and we're still late. 25 for the 25th time. Di saat Will akan merayakan ulang tahun ibunya sepulang bekerja, ibu Will mengatakan dalam beberapa hari, ibunya tidak akan pulang dan harus bekerja penuh waktu, dikarenakan mereka harus membayar semua tunggakan yang tersisa. Will pun mengatakan kepada ibunya, dia akan menunggu di halte persimpangan kota. Sebelum Will berangkat bekerja, ibunya memberi waktu 30 menit untuk membeli sarapan di tempat kerjanya. Seperti yang sudah kita tahu, semua transaksi pembayaran dilakukan dengan waktu, termasuk upah kerja mereka. Remember, I'm not here tonight. I got 2 days work in the garment district. A decent lunch. Well, I just wouldn't know it. Will pun bergegas ke tempat kerjanya, namun di saat di perjalanan, Will dihampiri seorang anak perempuan yang bernama Maya dan meminta sedikit waktu kepada Will. Ya, kayak pengemis gitulah. Setelah bersedekah, Will kembali melanjutkan perjalanan ke tempat kerjanya. Sesampainya di sebuah kantin, Will bertemu dengan temannya yang bernama Borel dan dia pun memesan 2 gelas kopi. Namun Will dibuat heran, di mana semua harga naik dengan sangat cepat. Setelah memesan kopi dan hendak masuk ke tempat kerjanya, Will melihat satu pekerja lain meninggal di tempat itu, di mana waktu yang ada di tangan orang tersebut telah habis. Setelah seharian melakukan pekerjaannya dan saat waktu pulang tiba, Will merasa bayaran yang diterimanya lebih sedikit. Orang yang bertugas memberi upah pun memberitahu bahwa target beberapa hari ini telah naik dan Will tidak memenuhi target tersebut. From last week. So is the quota. Next. Where's the rest? Never met the quota. My units are... Di malam harinya, Will pergi ke sebuah kafe dan bertemu beberapa temannya yang mengajak Will untuk bermain kartu. Will pun menolak ajakan tersebut dan menemui Borel. Borel pun memberitahu Will ada seseorang yang memiliki waktu 1 abad di tangannya. Mengetahui itu, Will menghampiri orang tersebut dan memintanya untuk segera pergi karena tempat tersebut akan membahayakan dirinya. Tak berselang lama datang Fortis dan anak buahnya yang dijuluki Minutesman, di mana mereka selalu membuat keresahan dan mencuri waktu di tangan orang-orang kaya yang datang ke kota mereka. Name's Fortins. Will! Di saat para pengunjung kafe meninggalkan tempat tersebut, Fortis, ketua kelompok Minutesman, menghampiri Henry Hamilton yang tak lain orang kaya yang memiliki waktu 1 abad di tangannya, dan Fortis pun ingin memilikinya. Namun sebelum Fortis merampasnya, tiba-tiba Will pun datang dan membawa Henry keluar dari tempat itu. Name's Fortins. Turned 75 last week. The moment. Ready to go. Stop! What are you doing? I can take... Fortis yang sadar targetnya kabur, terlihat marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengejar Henry. Will pun membawa pergi Henry ke sebuah gedung kosong dan Fortis beserta anak buahnya kehilangan jejak mereka. Will pun bertanya kepada Henry apa yang dilakukannya sangat berbahaya di kota tersebut. Henry pun memberi pernyataan yang membuat Will merasa bingung, di mana semua orang ingin memiliki waktu banyak dan hidup abadi, namun tidak dengan Henry yang sudah bosan dengan kehidupannya yang terbilang cukup kaya.
took him. I know who. What the hell are you doing here? Flashing off? Henry Hamilton. Rosales. Setelah melihat Fortis dan anak buahnya pergi, Will menyarankan Henry untuk segera meninggalkan kotanya karena Will yakin bahwa Henry berasal dari kota New Greenwich, tempatnya orang-orang kaya dan penguasa tinggal. Henry pun bertanya kepada Will bagaimana jika dia memiliki waktu yang banyak seperti miliknya. Setelah cukup lama berbincang, Will dan Henry pun tertidur di malam panjang mereka. You're from New Greenwich. But the day comes when you've had enough. Problem? You've been alive too long. It can be spent even if your body's not. Di keesokan paginya, Henry terbangun dan melihat Will masih terjaga dalam tidurnya. Henry yang sudah merasa bosan dengan kehidupannya, memberikan semua waktu yang ada di tangannya kepada Will dan menyisakan sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Tak berselang lama, Will pun terbangun dan melihat Henry tidak berada di sana. Selain itu, Will dibuat kaget, di mana waktu yang ada di tangannya menjadi sangat banyak, dan Will mendapatkan sebuah pesan dari Henry yang tertulis di sebuah kaca jendela. Dan di saat itu juga, Will melihat Henry berada di sebuah jembatan di mana Henry sedang menikmati detik-detik terakhir hidupnya. Mengetahui Henry telah mati, Will pun bergegas pergi dari tempat itu dan menemui Borel. Will memberitahu dia mendapatkan waktu banyak dari orang yang mereka temui di kafe. Will pun memberikan waktu 10 tahun kepada Borel sebagai tanda pertemanan mereka, dan Will berencana akan menuju New Greenwich membawa ibunya. Shame we gotta wait 25 years. Gives anybody 100 years. Didn't we just give time to take my mom to New Greenwich? Scene berpindah di mana kita akan melihat orang tua Will hendak pulang dari tempat kerjanya. Namun saat akan menaiki bis terakhir, si supir memberitahu tarif telah naik 2 kali lipat dan orang tua Will tidak memiliki waktu sebanyak itu. Orang tua Will pun terpaksa harus berlari dan beberapa kali meminta pertolongan. Namun orang-orang di sana terlihat tidak peduli. Orang tua Will pun kembali berlari dengan sisa waktu yang semakin sedikit. Will yang sudah lama menunggu di halte pemberhentian bis pun tidak melihat orang tuanya. Merasa ada yang tidak beres, Will pun berlari mencari orang tuanya dan benar saja. Setelah melihat orang tuanya tengah berlari, itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Di keesokan paginya, kita akan melihat beberapa orang yang sedang mengevakuasi jasad Henry yang dipimpin Raymond Leon, di mana mereka bertugas menjaga waktu yang dimiliki setiap orang. Mungkin kalau di kita itu polisi atau badan keamanan. I'm looking for all. Because he might have bought this on himself. Around here, they'll kill you for a week. Di tempat lainnya, kita akan melihat Will meninggalkan kota Dayton menuju New Greenwich. Setelah berjalan cukup jauh dan melewati beberapa batas kota, Will pun sampai di tujuannya. Di kota ini, Will pun cepat beradaptasi dengan kebiasaan orang-orang di sana. Selain itu, tanpa Will sadari, ada seorang wanita yang memperhatikannya bernama Sylvia, dan Will pun masuk ke sebuah hotel mewah untuk beristirahat sementara waktu. What's a night here cost? 2 months for a standard room. Help with your bags? No. Di keesokan harinya, di saat Will menikmati makanannya, Sylvia kembali memperhatikan Will. Selain itu, Will bertanya ke salah satu pelayan tempat yang tidak jauh di sana. Ternyata tempat tersebut adalah sebuah kasino. Di malam harinya, Will pun datang ke tempat tersebut dan bermain kartu, di mana salah satu dari mereka merupakan orang paling kaya di tempat itu yang bernama Philip West, dan ternyata adalah orang tua Sylvia. Karena kemenangan Will bermain kartu, Sylvia dan ayahnya pun mengundang Will datang ke rumahnya. Bet you 50 years. Mr. Summers? I call. Gives you another 2 centuries.
Of course. It appears you're all in, Mr. Salas. The strong survive. 13 figures. We're having a party tomorrow night. Sebelum mendatangi undangan dari Sylvia dan ayahnya, Will membeli sebuah mobil mewah dan langsung menuju rumah Philip. Di sana, Will diperkenalkan kepada keluarganya. Setelah perkenalan itu pun, Will berbincang bersama Sylvia dan membawanya keluar untuk berenang di pinggir pantai yang berada di dekat rumah tersebut. What are you doing? I've never seen anything like before. I get it. Di saat sedang berenang, mereka pun dikagetkan oleh Philip yang mencari Sylvia. Tak beberapa lama, Philip pun bertemu dengan Will di dalam dan Sylvia pun berada di sana. Selain itu, Raymond yang sedang mengusut kematian Henry tiba-tiba datang di tempat itu dan menginterogasi Will tentang waktu yang dimilikinya. Ray pun menyita waktu Will dan menyisakan 2 jam untuk proses berikutnya. Will yang merasa hukum tidak adil mengambil kesempatan dan membawa Sylvia lari dari tempat itu. There's mass murder in the ghetto every day. We'll leave you 2 hours for booking and processing. Setelah berhasil lari dari kejaran Ray, Will membawa Sylvia ke kota asalnya. Namun saat dalam perjalanan, mobil mereka terkena jebakan dan membuatnya terpental. Tak berselang lama datang Fortis beserta anak buahnya dan mengambil waktu yang Sylvia miliki. Setelah mengambil cukup waktu, Fortis pun segera pergi dari sana karena tahu akan kedatangan Raymond. Saat Sylvia dan Will tersadar, mereka pun segera pergi dari tempat itu dan menuju rumah Borel untuk meminta bantuan karena waktu mereka yang tinggal sedikit. Namun saat sampai rumahnya, istri Borel memberitahu bahwa dia telah mati setelah Will memberinya waktu 1 dekade dan Borel habiskan untuk membeli intisari. Where's Burrell? You gave him a decade. He's dead. Di saat tidak ada pilihan lagi dan waktu mereka semakin habis, Will pun membawa Sylvia ke tempat penjual perhiasan dan menukarkan berlian yang Sylvia miliki. Setelah mendapatkan waktu beberapa hari, Will merencanakan meminta tebusan 1000 tahun sampai matahari terbit dan Will akan mengembalikan Sylvia. What do you want? 1,000 years. Do it by sunrise tomorrow and she can go home. Setelah bernegosiasi meminta tebusan, Will membawa Sylvia ke rumahnya. Di sana mereka pun mulai dekat dan saling mengenal satu sama lain. Di pagi harinya, Will memantau di jendela rumahnya dengan tebusan yang diminta untuk didistribusikan ke Dayton. Ternyata tebusan itu pun tidak diterimanya. Mengetahui itu, Will membawa Sylvia dan menyuruh keluarganya untuk menjemput Sylvia. Namun Sylvia kecewa dengan ayahnya dan di saat itu pun datang Raymond yang menodongkan senjata kepada Will. Sylvia yang melihat itu lalu menembak Raymond dan mereka pun pergi dari sana. Second, Father? I wish I could say I'm so... Will, look out! Saat di perjalanan, Sylvia berpikir ayahnya sudah tidak mempedulikannya dan mengira telah bersengkol dengan Will. Selain itu, mereka memberhentikan sebuah taksi untuk menghilangkan jejak mereka. Setelah sampai di suatu tempat, mereka pun mulai bingung apa yang harus dilakukan berikutnya. It doesn't say you're wanted. We look cute together. I don't have a choice. Di tempat lainnya, kita akan melihat Raymond menemui ayah Sylvia dan memberitahu bahwa anaknya telah terlibat dalam kasus Will Salas. Namun ayah Sylvia menawarkan bayaran yang banyak untuk menutup kasus itu. Raymond pun menolak dan memberi peringatan kepada ayah Sylvia. Will Salas, prime suspect in the murder of Henry Hamilton. Matter of resources. I'm happy to. Your sister in any way, I will issue a warrant for your. I have issued a warrant for your daughter's arrest.
Di hari berikutnya, Will bersama Sylvia menerobos masuk ke salah satu bank milik ayah Sylvia. Setelah berhasil membobol berangkas penyimpanan, Will dan Sylvia mempersilahkan setiap orang mengambil waktu yang ada di bank tersebut sesuka mereka secara gratis. Kekacauan pun mulai terjadi di kota Dayton, di mana bank yang dimiliki ayah Sylvia berhasil dibobol dalam beberapa hari terakhir. To announce that Weiss Time Lenders is now offering interest-free loans. Take a day. Take a month. Hell, take a year. Come on, help me. I'll confiscate every second. Setelah berhasil mencuri di beberapa bank waktu milik ayah Sylvia, mereka pun menjadi incaran pihak berwajib dan masuk dalam beberapa berita kriminal. Ayah Sylvia pun semakin kecewa. Di malam harinya, kita akan melihat Will dan Sylvia sedang menikmati waktu berdua mereka. Dan tanpa mereka sadari, Raymond beserta timnya tengah bersiap untuk menangkap mereka berdua. Where the hours and the days are. They're still there. Jump. They won't do it. We shouldn't do it. Come on. Melihat Will dan Sylvia berusaha melarikan diri, Raymond pun tak menyia-nyiakan kesempatannya dan mengejar mereka. Namun saat Will dan Sylvia menaiki sebuah bis, Raymond pun kembali gagal menangkap mereka. Di keesokan paginya, Will dan Sylvia menyewa semua kamar di sebuah hotel agar tidak ada tamu selain mereka. I'm sure you can. Looking for a quiet place to stay. I'm sorry, we're fully booked. Di tempat lainnya, kita akan melihat Fortis dan anak buahnya menyekap beberapa orang dan meminta mereka untuk memberitahu keberadaan Will. Fortis pun mengancam akan menghabisi mereka jika apa yang diinginkannya tidak Fortis dapatkan. Salah satu dari mereka pun memberitahu Fortis di mana orang tersebut melihat Will dan Sylvia di sebuah hotel. Wait. That's unreasonably. Just want to share the reward. Setelah mendapatkan informasi, Fortis pun bergegas mendatangi di mana Will berada. Will yang tengah beristirahat dengan Sylvia kembali dibuat kaget, di mana Fortis dan anak buahnya menemukan mereka. Sebelum mengambil seluruh waktu yang Will miliki, Fortis mengajak Will sebuah permainan, namun tanpa Fortis sadari, Will mencari kesempatan dan menghabisi mereka. A lot of trouble, which is normally my job. Of course, it's your friend. I'm most happy to run it. I think you deserve a fight. What's the point? All the time he's taken. Keesokan harinya, kita akan melihat Sylvia menyerahkan diri kepada ayahnya. Namun tanpa disadari itu adalah jebakan Sylvia dan Will, di mana kita akan melihat Will telah menyamar sebagai pengawal ayah Sylvia. Mereka pun meminta ayah Sylvia untuk menunjukkan penyimpanan waktu 1 juta tahun. What's the combination? It cost us centuries just to bribe our way in. Try 12-2-18. Setelah Will mendapatkan yang diinginkannya, mereka pun bergegas pergi dari sana. Di tempat lainnya, Raymond menerima laporan di mana waktu 1 juta tahun telah keluar dari kota New Greenwich. Sadar akan perbuatan Will, Raymond pun langsung melakukan pengejaran. If this works. Alright, look for the slowest car. Will dan Sylvia pun segera meninggalkan New Greenwich, di mana Will telah meminta Maya untuk menunggu di kota Dayton. Sesampainya di Dayton, Will menyerahkan waktu 1 juta tahun kepada Maya untuk dibagikan ke setiap orang yang berada di sana. Lost a lot of time, Mr. Leon. Raymond yang berambisi menangkap Will terus mengejarnya sampai di ujung kota Dayton. Namun saat akan menangkap Will, Raymond pun sadar bahwa waktu di tangannya mulai habis dan dia pun meninggal di tempat itu. Terlepas dari itu, Will yang telah berhasil mengambil waktu 1 juta tahun terus melakukan aksinya di tempat lain dan merusak sistem yang telah dibuat selama ini. This is from Dayton. Citizens have taken. It's spreading. And now citizens are crossing zones. Seen here entering. No sign of fugitives Will Salas and Sylvia. Told you there were bigger banks.